nifas belum sampai 40 hari itu ternyata darah sudah berhenti. Apakah kita boleh melaksanakan sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Ais dalam kajian fikih wanita. Untuk video kali ini saya masih akan melanjutkan pembahasan pada video sebelumnya, yaitu tentang nifas, dimana di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pengertian nifas ya. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan meskipun masih berupa gumpalan darah, dan keluarnya itu setelah lahirnya bayi secara keseluruhan. Jadi dalam hal ini tidak termasuk darah yang keluar pada waktu proses melahirkan ataupun darah yang keluar antara lahirnya dua bayi kembar. Nah, untuk hukum darah yang keluar pada waktu proses melahirkan dan darah yang keluar antara lahirnya dua bayi kembar, ini hukumnya seperti apa? Silahkan kalian simak video saya sebelumnya. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Kemudian minimalnya masa nifas itu hanyalah 1 tetes darah pertama atau hanya sedikit saja. Umumnya 40 hari 40 malam dan maksimalnya adalah 60 hari 60 malam. Jika ada yang bertanya, gimana nih Kak, misalnya ya, nifas belum sampai 40 hari itu ternyata darah sudah berhenti. Apakah kita boleh melaksanakan sholat? Jawabannya tentu saja boleh, bahkan hukumnya adalah wajib. Karena jika darah berhenti itu tandanya kita sudah suci, sehingga kita wajib segera melakukan mandi besar, mandi suci, kemudian melakukan semua kewajiban sebagaimana orang-orang yang suci. Jadi hitungan nifas 40 hari itu adalah umumnya ya, rata-rata seorang wanita itu mengeluarkan nifas selama 40 hari, bukan kita wajib nifas selama 40 hari. Lalu gimana nih Kak, misalnya sudah lewat 40 hari ternyata darah masih belum berhenti, apakah itu masih dihukumi nifas? Tentu saja itu masih hukumnya nifas, karena maksimalnya nifas adalah 60 hari 60 malam. Jika darah ini sudah melewati 60 hari 60 malam sejak melahirkan, nah ini yang perlu kita bahas, karena jika darah sudah melewati 60 hari 60 malam sejak melahirkan, maka berarti masuk kategori istihadhah nifas. Untuk permasalahan istihadhah nifas ini nanti insya Allah saya bahas pada video-video selanjutnya ya. Untuk sekarang kita bahas dulu tentang nifas yang belum selesai. Untuk kali ini kita selesaikan dulu pembahasan tentang nifas yang belum kelar kemarin, yaitu tentang waktu suci pemisah antara nifas dan haid. Biasanya setelah nifas selesai itu kan berlanjut dengan haid ya. Lalu gimana sih ketentuannya, berapa waktu suci minimal pemisah antara nifas dan haid? Dalam hal ini saya sudah merangkumnya menjadi 7 poin penting yang wajib yang harus kita ketahui yang berhubungan dengan masa suci pemisah antara nifas dan haid. Poin pertama yang wajib kita ketahui adalah jarak melahirkan dan keluarnya darah nifas itu paling lama adalah 15 hari 15 malam. Jika darah ini keluar jaraknya lebih dari 15 hari 15 malam sejak melahirkan, maka tidak bisa dihukumi nifas lagi, melainkan dihukumin haid. Contohnya melahirkan pada tanggal 1, kemudian tanggal 14 ini baru mengeluarkan darah, maka darah ini masih dihukumi nifas, karena jarak melahirkan sampai keluarnya darah ini belum ada 15 hari 15 malam. Contoh yang kedua, melahirkan pada tanggal 1, kemudian tanggal 16 ini baru mengeluarkan darah. Maka darah yang keluar ini tidak bisa dihukumi nifas, karena jarak antara melahirkan sampai keluarnya darah ini sudah lebih dari 15 hari 15 malam. Wallahu a'lam. Poin kedua yang wajib kita ketahui adalah darah nifas yang terputus-putus atau tersendat-sendat selama putusnya darah itu tidak lebih dari 15 hari 15 malam, dan darah yang kedua ini keluarnya masih dalam jangka waktu 60 hari 60 malam sejak melahirkan, maka seluruh darah dan waktu putusnya darah atau waktu suci yang ada di sela-selanya ini tetap dihukumin nifas.
Contohnya, nifas selama 30 hari, kemudian suci 10 hari, nifas lagi 10 hari, maka seluruh darah dan waktu suci yang ada di sela-selanya ini kesemuanya dihukumi nifas. Karena apa? Karena darah yang kedua ini masih dalam jangka waktu 60 hari 60 malam, dan waktu yang memisah juga tidak lebih dari 15 hari 15 malam, sehingga kesemuanya masih dihukumi nifas. Lalu apa yang harus dilakukan ketika darah berhenti tersebut? Jadi, ketika darah berhenti itu kita harus segera mandi besar, mandi suci dari nifas, kemudian melakukan kewajiban sebagaimana orang-orang yang suci, meskipun akhirnya tidak sah karena ternyata masih dalam waktu nifas. Kemudian poin ketiga yang harus kita ketahui adalah darah yang keluar setelah melahirkan yang terputus-putus itu, jika darah yang pertama ini masih dalam hitungan 60 hari 60 malam dan darah yang kedua itu di luar hitungan 60 hari 60 malam, maka darah yang pertama ini dihukumin nifas dan darah yang kedua dihukumin haid. Contohnya, setelah melahirkan mengeluarkan darah selama 55 hari, kemudian suci 1 minggu, keluar darah lagi selama 7 hari, maka darah yang pertama ini dihukumin nifas dan darah yang kedua itu dihukumin haid karena keluarnya itu setelah hitungan 60 hari 60 malam sejak melahirkan. Kemudian poin keempat yang wajib kita ketahui adalah waktu suci yang memisah antara nifas dan haid selama masih dalam hitungan 60 hari 60 malam sejak melahirkan minimal adalah 15 hari 15 malam. Contoh, nifas selama 20 hari, kemudian suci selama 16 hari keluar darah lagi, maka darah yang pertama ini dihukumi nifas dan darah yang kedua dihukumi haid meskipun masih dalam hitungan 60 hari 60 malam karena sudah dipisah oleh suci selama 16 hari 16 malam. Wallahu a'lam. Kelima yang wajib kita ketahui adalah waktu suci yang memisah antara nifas dan haid jika sudah di luar hitungan 60 hari 60 malam sejak melahirkan, maka tidak wajib minimal harus 15 hari 15 malam. Bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau bahkan kurang dari 24 jam. Contohnya, nifas selama 59 hari, 2 hari kemudian mengeluarkan darah lagi, maka darah yang pertama ini dihukumi nifas dan darah yang kedua dihukumi haid. Sedangkan waktu suci yang memisah antara keduanya hanyalah 2 hari 2 malam. Wallahu a'lam. Selanjutnya, poin keenam yang wajib kita ketahui adalah waktu suci yang memisah antara haid dan nifas. Kalau tadi kan nifas duluan ya, kalau sekarang adalah haid duluan, juga tidak wajib minimal harus 15 hari 15 malam. Bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau bahkan kurang dari 24 jam. Contohnya, haid selama 7 hari. 3 hari kemudian melahirkan dan langsung nifas, maka berarti ini suci yang memisah antara haid dan nifas itu hanya 3 hari 3 malam. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan ya bahwa wanita hamil itu bisa haid meskipun jarang terjadi. Poin terakhir yang wajib kita ketahui adalah waktu suci yang memisah antara nifas dengan nifas itu juga tidak wajib minimal harus 15 hari 15 malam. Bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau bahkan kurang dari 24 jam. Maksudnya gimana nih? Kok nifas dengan nifas? Jadi misalnya contohnya seperti ini ya. Nifas selama 20 hari, kemudian darah ini berhenti selama 10 hari. Kemudian setelah itu nifas lagi sampai 60 hari. Nah, di waktu darah berhenti tadi, dia pun melakukan aktivitas sebagaimana orang-orang yang suci, termasuk berhubungan badan dengan suami. Hasil dari hubungan tadi menyebabkan kehamilan lagi. Setelah itu ternyata nifas lagi sampai 60 hari. Kemudian setelah nifas berhenti, selang 1 minggu keguguran, kemudian langsung nifas lagi. Ini kan berarti waktu suci yang memisah antara nifas yang pertama dan nifas yang kedua hanya 1 minggu. Wallahu a'lam bishawab. Untuk segala sesuatu yang diharamkan bagi wanita nifas itu sama dengan yang diharamkan bagi wanita haid ya, kecuali tolak. Demikian dulu pembahasan pada video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Bantu saya mengembangkan channel ini dengan cara like dan subscribe ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.